Kita sudah biasa mendengar dari Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah sendiri yang turun ke dunia untuk memberikan kepada kita anugerah yang terbesar, terindah, dan sangat spesial pastinya. Nah, Sobat Apetra, di kesempatan kali ini kita diingatkan ya bahwa kebejatan dan kebobrokan manusia semakin lama semakin jahat. Bahkan dalam Wahyu 22 ayat 11 di sana disebutkan manusia itu semakin jahat, dan Tuhan biarkan seperti itu. Kenapa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, dan justru Allah mengasihi orang yang seperti itu. Allah mengasihi orang yang berdosa. Loh, kok bisa? Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita akan tanyakan sama Bapak Pendeta Heri tentunya. Sebelum beliau menjelaskan, kita persilakan untuk menyapa Sobat Apetra. Silakan, Bang. Selamat siang sahabat Apetra dimanapun berada dan dalam keadaan seperti apapun, doa kami Tuhan Yesus menyertai, menghibur, dan menguatkan. Kita jumpa lagi kali ini, bicara lagi kali ini dengan tema Allah mengasihi orang berdosa. Iya. Mari kita dengarkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Nah, Bang, sebelum saya masuk ke pertanyaan yang paling inti ya dari podcast kita kesempatan kali ini, yaitu Allah mengasihi orang berdosa. Kan pertanyaannya, kenapa yang berdosa yang dikasih? Kenapa orang yang nggak berdosa gitu? Kenapa nggak orang yang mungkin dia dekat sama Tuhan, ya mungkin dia hidupnya suci, kudus gitu, tapi kok malah orang yang berdosa? Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, Bang, sebetulnya apa tujuannya Allah mengasihi kita? Dan kita kan bentar lagi Natal nih. Katanya Natal itu kita peringati sebagai bukti bahwa Allah mengasihi manusia, makanya dia turun ke dunia. Sebetulnya tujuannya apa sih, Bang? Ini, Bang. Karena Allah kasih, Allah mengasihi dan mencintai manusia sebagai ciptaan yang istimewa, spesial, karena sifat-sifat Allah ada di dalamnya. Dari seluruh Allah menciptakan alam semesta, termasuk makhluk lain selain manusia, ada hewan dan tumbuhan, bahkan malaikat. Hanya manusialah yang super dikasihi, karena Allah membuktikan bahwa dia berkuasa dan dia kasih, bahwa manusia diciptakan segambar. Nah, itu alasan atau tujuan mengapa Allah mencintai dan mengasihi manusia, sekalipun manusia berdosa, memberontak, meninggalkan Allah, bahkan mengkhianati atau menolak Allah. Dengan sadar atau tidak sadar, Allah tetap mengasihi manusia yang menolaknya. Saya kira seperti itu ya dasar dari Alkitab, kenapa Allah mengasihi kita manusia. Karena Allah mencintai dari semua yang dia ciptakan, manusialah yang teristimewa dan berharga. Iya, Bang. Karena saking berharganya juga ya, Bang. Tapi kenapa harus dengan cara, salah satu cara ya, dia turun ke dunia ini gitu, demi mengasihi orang yang berdosa gitu ya, Bang. Dia kan nanti kita peringati di Natal nanti ya, bulan Desember ya. Sekarang udah pada sibuk nih, Bang. Sudah sibuk. Kang Ode aja udah sibuk ngedekor lah, apalah ya. Abang juga udah sibuk di gereja lagi Natal ya. Iya kan. Ini katanya salah satu bukti Allah mengasihi manusia gitu, Bang. Lalu pertanyaan saya, Bang, kenapa harus Allah sendiri yang mengasihi kita ya, orang berdosa itu? Kenapa harus Allah sendiri gitu yang datang menyelesaikan ke dunia? Kan Allah Maha Kuasa tadi Abang bilang. Kenapa enggak secara magic gitu? Secara apa sih? Push gitu. Kenapa? Gimana, Bang? Ya, karena Alfa dan sahabat Alpetra, karena Allah yang menciptakan manusia begitu istimewa dan berharga, lalu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak pernah menetapkan, Allah tidak pernah berencana untuk membuat manusia jadi berdosa, dan Allah melihat manusia dengan kehendaknya sendiri berbuat dosa, yaitu memberontak,
maka Allah harus menyelesaikannya sehingga dia Oh, kirim juru selamat lewat janjinya, Kejadian 3 ayat 15. Nggak mungkin manusia bisa menyelesaikan dosanya. Jadi kenapa Allah? Karena Allah berkuasa dan dia bisa menyelesaikan dosa manusia. Bukan usaha manusia dengan cara perbuatan baik, moral, atau juga dengan eh, peribadatan yang rutin ya, atau sering melakukan eh, peribadatan yang sangat kuat sekali ya, seperti mengorbankan binatang dan lain sebagainya ya, bahkan menyayat-nyayat dirinya, usaha manusia sia-sia. Jadi Allah yang bisa dan mampu menyelesaikan sehingga manusia kembali tidak lagi berdosa, suci ya, tidak diingat atau tidak diperhitungkan, kata Paulus Roma 8 ayat 1, tidak lagi diperhitungkan. Karena kalau Allah tidak datang, manusia tetap dalam hukumannya, yaitu maut, kata Paulus sendiri ya, kata Alkitab. Itu sebabnya supaya manusia kembali lagi kepada sifat-sifat Allah, yaitu penuh kemuliaan, dan kemuliaannya tidak hilang lagi, Allah datang ya ke dunia. Allah menjadi sama dengan manusia, berbahasa seperti manusia, menunjukkan kuasa untuk membuktikan dirinya adalah Allah. Ya, itulah Yesus Kristus yang adalah dirinya Allah, berkuasa dan tidak berdosa. Nah, apa bukti Allah mengasihi orang berdosa? Nah, itu jelas kan dari peristiwa dan ayat-ayat di Alkitab. Allah mengasihi mereka orang berdosa ya. Kasih Allah dinyatakan lewat pengorbanan Yesus, penebusan yang Yesus karyakan ya, mengorbankan dirinya untuk manusia. Dia rela terhukum. Seharusnya kita nih yang terhukum ya, karena upah dosa adalah MAUT, maut. Nah, gitu ya. ya, Roma 16 Bukan ya. iya. Ya. Dan akan binasa kalau kita tidak mendapatkan pengorbanan dari Tuhan Yesus lewat pengakuan dosa kita kepada Ya. Tuhan Yesus. Binasa, ya, kata Alkitab satu dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9, 8 dan 9, orang tidak mengenal Injil, tidak mau mengenal Allah akan binasa. Nah, saya kira kita mau mengenal, terimalah Allah yang datang ke dunia karena kita orang berdosa. Allah datang dengan maksud supaya kita kembali benar, kembali kepada kehidupan di dalam sifat-sifat Allah. Kemuliaannya kembali ada di dalam diri kita, tidak status pemberontak, tidak status kegelapan lagi, tidak status milik setan ya. Orang yang tidak mau mengenal Allah tentu dia adalah milik iblis ya, karena iblis merekrut orang yang mau memberontak kepada Allah, meninggalkan Allah, Iya. atau tidak mengenal Injil. Nah, sebelum Yesus datang, ya, tidak sia-sia ketika kita masih di dunia untuk menerima Yesus. Jadi tidak rugi ya kehidupan kita di dunia. Tapi rugi kalau sudah berakhir masa akhir atau kiamat. Ya, jangan nanti kita menyesalinya ya, karena tidak bisa akan merubah kalau sudah di akhir menyesali. Iya, kalau udah di akhir itu namanya penyesalan, Bang. Kalau di awal pendaftaran, ya kan, Bang? Iya, segitunya. Iya, Bang. Jadi ini Allah mengasihi manusia itu ketika dia datang ya ke dalam dunia ini, itu berarti sebagai jembatan gitu ya, Bang, dalam tanda kutip gitu. Karena Allah mengasihi. Iya, betul. Hmm, Karena manusia tidak mungkin menyelesaikan sendiri ya, dengan ketaatan, oh itu ya. dengan apa tadi yang saya sebut peribadatan ya, atau juga meditasi
moral tidak bisa ya. Ya. Ya Bang, segala upaya manusia sia-sia ya Bang ya, seperti di surat Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dan 10 ya. Jadi ini Ya. ya Allah mengasihi orang berdosa itu Bang. Eh, Bisakah Bang dengan ya karena kita mau Natalan ya pasti kita ngomongin tentang Natalan ini ya. Kan bisa nggak Bang tanpa harus ada Natal gitu, tanpa harus ada Paskah gitu Bang. Bahwa Allah tetap mengasihi manusia yang berdosa ini Bang. Bisa nggak Bang? Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Ya, atau desain atau settingan manusia sepanjang abad ya, sehingga ada perayaannya di Barat ya atau di Eropa dengan lebih benar lagi. Tetapi melihat kondisi setelah manusia memberontak melawan Allah di Taman Eden, lalu secara tidak langsung kita pun mendapatkan dosa warisan atau disebut original sin ya, dosa warisan, sehingga Allah merencanakan Mesias juru selamat supaya semua manusia yang mengenal, yang mau menerima dia, mendapatkan pengampunan, mendapatkan penebusan dosa, dan namanya dalam buku kehidupan Tuhan, sehingga setelah dunia berakhir, kita safety, aman, kita sudah punya jaminan. Kasihan yang belum punya jaminan, kemana nanti mati, ya. Tapi dengan ada event Natal yang tiap kita rayakan atau nanti kita peringati, kita adakan itu akan menang bahwa dulu pernah datang Allah menjadi sama dengan manusia, yaitu Yesus Kristus ya. Dulu merayakannya sepakat bulan Desember ya, akhirnya sekarang Desember. Ada yang merayakannya bulan Mei, bulan Juni, berdasarkan hitungan waktu, berdasarkan rohani atau hitungan waktu berdasarkan dari suku lainnya ya. Silakan saja, tapi setidaknya ada event atau sejarah dunia menyebutkan pernah datang juru selamat. Nah, Alkitab bukti historis ya, bahwa peristiwa penting terjadi. Bahkan ensiklopedi Britannica ya atau ensiklopedi dunia juga menyebutkan bahwa dulu pernah datang juru selamat ya, Yesus Kristus. Bahkan para bapak gereja yang tidak tertulis dalam Alkitab juga menyebutkan demikian. Jadi tidak bisa terbantahkan. Nah, karena ada peristiwa itulah, makanya kita menjadikan itu sebagai perenungan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bayangkan kalau tidak ada juru selamat, ya, sekalipun juru selamat pasti datang karena manusia tidak bisa menahan. Ya, siapapun tidak bisa membunuh datangnya Mesias atau juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus datang untuk manusia berdosa. Manusia yang mau menerima dan mengakui dirinya orang berdosa, pasti dia akan selamat. Sebaliknya, menolak Injil, menolak Yesus, atau menolak Allah, pasti akan binasa. Ya, karena Allah sudah tunjukkan kasih, kenapa ditolak ya? Roma 5 ayat 8 kata Paulus, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Tuh sudah ada dasar kasih ya, yaitu Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Paulus ngomong kepada orang di Roma ya, yaitu mereka yang mau menerima Kristus, sehingga mereka yang sudah disucikan hidupnya dari dosa tidak mendapatkan hukuman dari Allah dan tidak berdosa lagi. Nah, masalahnya ada orang yang statusnya masih berdosa karena tidak mau mengenal Allah. Nah, karena Allah mengasihi orang berdosa, mumpung dunia masih
kita tinggal di dalamnya, ya, Iya. tidak ada rugi untuk menerima Yesus yang mengasihi kita orang berdosa. Yesus tidak berdosa, dia berkuasa dan dia Allah. Masa Ya. kita mau datang sama orang berdosa? Masa kita mau datang Aduh. pada orang yang hidupnya tidak jelas nanti setelah mati? Iya. Lebih baik kita datang kepada Allah yang mengutus putranya, yaitu Yesus Kristus, supaya percaya tidak binasa. Kan gitu kata Alkitab ya, supaya percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Tapi terserah sih kalau manusia mau nyamannya binasa ya, atau dengan dirinya, Iya. silakan saja ya. Ada tempat lain juga yang Tuhan sediakan, yaitu neraka. Nah, silakan teman-teman Iya. melihat di podcast sebelumnya ya, Kak Betul. Alfa, ya, Betul. podcast tema tentang neraka. Ih, seram gitu ya. Iya, betul sekali ya. Jadi Sobat Alpetra, di Alpetra Ministry ini pengajarannya komplit ya, ada semua tuh. Nah, sekali lagi nih, saya akan mengingatin lagi, cek di channel Alpetra Ministry ada playlist podcastnya Bapak Pendeta Heri ya, Bang Heri. Silakan tuh ditonton tuh, boleh dikomentarin kok. Mau nanya juga sama Bang Heri boleh ya Bang ya. Nanti kan kalau kita sempat kita jawab gitu, kalau kita bisa jawab. Bang, selanjutnya nih Bang, saya ini mau langsung ke pertanyaan yang menjadi penting nih Bang. Kenapa Allah mengasihi orang berdosa? Nah, kenapa enggak mengasihi orang yang suci aja Bang? Gitu, yang enggak berdosa lah maksudnya. Mungkin ada kali ya. Tapi kan di Roma dibilang semua orang telah berdosa ya Bang ya. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Enggak, maksudnya kenapa Allah mengasihi justru orang yang disebutkan jahat lah gitu kehidupannya ya? Kenapa dia kok enggak mengasihi orang yang misalnya ibadahnya rajin gitu, yang pelayanannya mungkin luar biasa ya, mengasihinya lebih mengasihi pendeta-pendeta. Kan pendeta-pendeta itu biasanya kan kalau punya gereja kan, wih mobilnya aja selosin Bang. Nah itu Bang, jadi ke situ lagi ya. Kenapa Allah itu kok mengasihinya malah orang yang menyakiti hatinya lah gitu, seolah-olah bahasanya. Ya, sahabat Petra dan pemirsa dimanapun, sifat Allah yaitu kasih. Allah mengasihi orang berdosa. Allah tidak pernah menunjukkan kasihnya kepada malaikat ya, atau makhluk lain, karena makhluk lain seperti binatang dan tumbuhan tidak memiliki jiwa ya, seperti orang lain mengklaim ada jiwanya juga, godamnya dan lain sebagainya ya. Itu kan menurut cerita atau legend dari berbagai macam tradisi ya, tradisi dunia. Nah, tapi Alkitab menyebutnya manusia lah yang dicintai, bahkan manusia lebih dari malaikat ya. Oh Malaikat iya, hanya betul, pembantu Abang Allah, bilang ya. gitu ya, ya betul. Membantu hingga sana tahta di mana Allah berkuasa dan bertahta. Tapi manusia spesial, gambar Allah, milik Allah ya, sifat-sifatnya ada dalam diri manusia. Itu Iya. sebabnya tua, muda, kecil, besar ya, kaya, miskin, atau terhormat atau tidak hormat dipandang orang lain, manusia dicintai Tuhan ya. Sehingga manusia yang memberontak, manusia yang berdosa, Allah tetap mengasihi, mencintai, bahkan datang ke dunia mengunjungi ya, menyerahkan nyawanya, karena tidak akan ada pengampunan apabila tidak ada pengorbanan atau penumpahan darah. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, satu-satunya adalah harus ada pengorbanan, dan yang mengorbankan itu adalah pribadi yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sahabat Alpetra, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya, Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya. Ironis sekali kalau hingga sekarang masih tidak percaya dan tidak mau menerima ya, atau menggunakan akal pikirannya bahwa seolah-olah dia yakin dirinya selamat dengan kekuatannya. Tidak. Di surga tidak ada satupun dosa, setetes, secuil pun ya. Di surga yang ada adalah kemuliaan Allah. Di surga yang ada adalah apa yang
Allah tunjukkan lewat relasinya terhadap orang-orang kudusnya. Dalam 2 Tesalonika ayat 1 sampai 9. Iya. Sedangkan di neraka tidak ada relasi antara Allah dengan manusia. Terputus. Tapi Iya. di sana mereka mendapatkan hukuman kekal. Di surga, yaitu tempat di mana Allah memiliki relasi yang kuat, yang di mana orang-orang kudusnya memuji dan mengagungkan Allah. Karena selama di bumi, orang kudusnya hidup dalam pribadi kepada Allah, persekutuan kepada Allah. Nah, selagi hidup, supaya tidak binasa, menerima Yesus sebagai Tuhan Iya. dan penebus juru selamat, mengakui dan hidup bertumbuh, hidup setia, takut sampai mata-mata Yesus datang kedua Iya. kali. Sahabat Alpetra, apakah orang yang dikasihi Yesus? Ya. Sahabat Alpetra, apakah orang yang dijamin hidupnya oleh Yesus? Ya, karena kita memiliki pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Kapan? Tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, atau bulan lalu, atau setelah mendengar tayangan YouTube Alpetra Ministry, atau masih ragu-ragu. Saran saya segera, kalau nanti mati belum ada keputusan Iya, betul Bang. menerima Iya. Yesus, mungkin kita berada di tempat yang binasa. Kata Alkitab ya, bukan kata Kang Alfa, kata saya atau siapapun. Tapi kalau ada orang yang mengatakan Iya, betul. semua pasti masuk surga, itu namanya keblinger. Ya. Aduh, iya Bang. Ya, Betul kan? Betul, keblinger itu sama Bang, bener Bang. Nggak ada yang bisa ngejamin ya Bang, karena Allah yang mengasihi manusia yang berdosa itu datang ke dunia melalui Tuhan Yesus Kristus ya Bang. Itu seperti yang di Yohanes 1 ayat 14 itu ya Bang ya. Mungkin bisa nih Bang disinggung sedikit Bang, secara singkat Bang, Allah mengasihi manusia berdosa. Bagaimana dengan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 ya Bang. Kan di situ tuliskan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, berarti ini Allah yang kita sembah ini yang mengasihi orang berdosa seperti kita ini, itu tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Mungkin bisa dijelaskan Bang sedikit dari Yohanes 1 ayat 14 ini Bang, sebagai bukti bahwa Allah mengasihi orang berdosa. Ya, sahabat Petra, Allah mengasihi manusia berdosa dan manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya. Itu sebabnya Allah datang menjadi sama dengan manusia, yaitu mengutus putranya, anak yang tunggal, menunjuk Yesus sebagai yang sulung, ya, sebagai yang khusus, yaitu pribadi yang kedua, Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 diperkuat lagi di sana, ya, bahwa dia adalah yang sulung dari Allah. Dia adalah juru selamat. Karena manusia perlu diselesaikan dosanya, maka Allah menjadikan dirinya, ya, atau Allah mengutus putranya, manusia, putranya yaitu Yesus Kristus menjadi manusia dengan mengajarkan perumpamaan, melakukan banyak mukjizat, mengajarkan hal kerajaan Allah, dan segalanya ditunjukkan sebagai pembuktian bahwa Allah mengasihi orang berdosa. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 menyatakan bahwa Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, yang sama Injil Yohanes 1 ayat 14 tadi Kang Alfa sudah menyebutkan, menjadi sama dengan manusia, menjadi daging. Firman itu menjadi daging, menjadi manusia, ya. Firman itu adalah Yesus, ya. Firman itu adalah Sang Juru Selamat itu. Nah, di surat 1 Yohanes pasal 4 yang tadi saya sebutkan ayat 9, ayat 10 dan seterusnya, ya, dia menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita sehingga status kita tidak berdosa. Nah, ini bukti bahwa Allah datang menjadi sama dengan manusia.
Lalu 1 Timotius 1 ayat 15, kenapa? Di sana disebut juga oleh Ya. Paulus bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, jelas ya, untuk menyelamatkan orang berdosa. Dosa siapa aja? Apakah dosa orang Kristen, orang Israel, atau orang yang baik atau tidak baik? Nah, Ya, ya. Paulus dalam yang kedua, ya, 1 Timotius ayat 5, ayat 6, dosa semua orang. Artinya apa? Penghuni dunia ini sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Lalu Allah datang Ya, ya. menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus putranya yang tunggal. Dia Ya. manusia sejati, ya, makan, minum, haus, lapar, ya. Tapi dia tidak berdosa karena dia Allah. Ya. Ya. Nah, menunjukkan bukti bahwa Allah datang menjadi sama dengan manusia. Ya. Lihat Yesus saat mengajar dengan kasih Allah. Iya. Perumpamaan Lukas 15. Nah, itu tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Yesus mengajar tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, dan semuanya. Dalam perumpamaan-perumpamaan menunjukkan bahwa dia mengajar hal kerajaan Allah. Dia mengajarkan kebaikan Allah. Sebagai bukti Allah mengasihi orang berdosa. Dosa. Nah, Ya. sudah banyak diajarkan sampai sekarang. Apa yang diajarkan ada di dalam Alkitab. Tapi kok banyak orang menolak Alkitab. Banyak Iya. orang meninggalkan Yesus, bahkan pindah server. Iya. Itu usaha manusia. Ya, betul. Itu kehendak manusia. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah membujuk, ya. Karena kabar baik itu bukan membujuk. Kabar baik itu justru mengingatkan, mau nggak nama kita tercatat dalam buku kehidupan Tuhan. Tapi percaya dan terima Yesus, hidup setia, hidup sesuai dengan firman-Nya, dan tidak lagi berbuat dosa. Nah, itu tadi Abang bilang kabar baik ya. Sobat Apetra bisa nonton video sebelum ini ya. Itu Bang Heri menjelaskan bahwa Alkitab itu kabar baik untuk semua orang. Bukan untuk orang Kristen aja ya, untuk semua orang. Alkitab adalah kabar baik. Sama halnya seperti Tuhan Yesus datang ya Bang, untuk semua orang. Bukan untuk orang Kristen saja. Tadi Abang udah jelasin bukan untuk Israel aja, untuk bangsa tertentu aja, enggak ya. Tapi untuk semua orang Allah datang dan turun ke dunia ini agar manusia diselamatkan dari dosa. Bang, satu pertanyaan Bang dari saya. Tadi Abang bilang manusia itu harus menyelesaikan dosanya. Ini Bang, kenapa Bang? Terus manusia itu tahu dia berdosa dari mana? Kan kadang ada yang bilang dosa apa gua? Bohong aja gua enggak gitu kan. Nyuri enggak, ngebunuh enggak. Gimana Bang? Iya, manusia bahkan mengklaim dirinya sudah tidak berdosa lagi atau sudah suci, atau mengklaim dirinya tidak ada kejahatan. Jadi tidak perlu dengan Yesus untuk menyelesaikan. Klaim-klaim manusia itu karena dia berbuat baik. Dia melakukan peribadatan. Dia melakukan apa yang diatur oleh agama atau juga itu tuh permintaan nasihat dari para pemimpin agama dan lain sebagainya. Alkitab menyebut jelas dan keras bahwa semua manusia sudah berdosa, hilang kemuliaan Allah, dan tidak seorang pun manusia suci. Tetapi apabila menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan meninggalkan seluruh dosanya, tidak ada lagi dosa. Statusnya berubah menjadi anak Allah. Statusnya berubah menjadi pewaris kerajaan Allah. Statusnya berubah menjadi tidak terhukum. Statusnya menjadi tercatat dalam buku kerajaan Allah. Syukur nama kita ada di sana. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Nah, sahabat Petra, bukti memang manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya, yaitu manusia usahanya sia-sia. Agama, perbuatan baik, atau cara moral,
apapun tidak bisa karena naturnya sudah berdosa. Ah, Surga tidak ada dosa. iya. Untuk ke surga harus tidak berdosa dan suci. Yang menyucikan dan menguduskan harus Allah sendiri, Allah sendiri. bukan manusia dengan klaim Ya. atau dengan password. Tidak, ya. Ya. Yang memegang kunci atau password itu yaitu Yesus sendiri. Karena Allah menunjuk dia sebagai yang sulung, sebagai hakim, sebagai penguasa, sebagai yang memegang ya kerajaan maut, kerajaan Allah, ya, bukti bahwa Yesus satu-satunya nama di atas segala nama yang disebut. Dengan demikian manusia tidak bisa sombong bahwa dia bisa mengklaim dirinya sebagai suci karena dari pakaiannya putih, karena dari praktek, Ya. dari keagamaannya, Ya. sering bermeditasi, sering pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat, lalu bertapa, ya, atau melakukan perbuatan baik, sering apapun cara-cara perilaku keagamaan, Alkitab menurut iman Kristen semua sia-sia tanpa Yesus. Sekali ya. Ini ya, makanya betul-betul karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia sendiri datang ke dunia ya, dalam bentuk mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dia Allah, dia berkuasa dan tidak berdosa. Kenapa dia datang ke dunia? Supaya tiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tadi yang sudah sangat dijelaskan oleh Abang dengan sangat sederhana, tapi detail dan juga pasti memberkati. Nah, Sobat Apetra, kalau mau ada komentar atau pertanyaan boleh ya, silakan ditulis aja ya di komentarnya. Kita cukupkan saja sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sobat Apetra, terima kasih Bang, terima kasih atas waktunya dan pencerahannya. Terima kasih Kak Alfa. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, Cinta Tuhan, cinta jaga keluarga, kesehatan. jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan.